Waktu Februari itu Caleb ada kondisi kritis. Dia sempat pendarahan selama 4 jam. Wow. Itu mimisan, nggak berhenti. Dia muntah, nggak berhenti. Dan hari itu masuk emergency. Dan ya suster semua gerabak-gerubuk, dokter gerabak-gerubuk. Nah kita pikir kan udah fine lah, udah masuk gitu ya. Ternyata besoknya dokter katakan kemarin itu masa kritis anakmu. Dia bilang kami sudah siapkan ruang ICU. Nah kita kan nggak tahu karena dokter sama suster itu seolah-olah semua baik-baik saja. Jadi mukanya juga nggak yang tegang sampai gimana. Ya itu berlanjut terus sampai treatment akhirnya selesai. Iya. Nah selama treatment itu juga Caleb itu sempat mengalami dia tidak bisa jalan karena ada cancer di tulangnya. Pelvis. Iya di pelvis. Ya. Jadi nggak bisa. Ketika sudah mulai di kemo selesai dia harus ditransplant. Nah ketika transplant juga dia dikasih kemo high dose sehingga proses pemulihan bekas operasi itu. Transplant di mananya? Transplant itu jadi sel darah putihnya tuh dibikin 0, dikasih high dose kemo, lalu dimasukkan dari sel darah putih si Caleb sendiri lagi yang masih sel puncaknya, sel stem cellnya di harvest dari sini dari leher. Sendiri lagi dari leher. Diambil dapat satu kantong berapa mili gitu nanti untuk dimasukin lagi. Jadi itu di masa-masa rawan itu masa transplant itu karena 0 kan sel darahnya semua dibikin 0. Itu resiko infeksi ya itu sangat besar. Apapun, betul. Makanya dia diisolasi di rumah sakit itu 1 bulan. 1 bulan tidak keluar. Pintu kamarnya double. Saya pun kalau nggak bisa masuk. Nggak bisa. Iya. Aduh kasihan sekali Caleb. Saya temenin. Saya juga diisolasi selama 1 bulan bareng-bareng. Di dalam situ jadi. Iya bareng dia. Oh, oke. Dan selama. Jadi by the way selama nemenin dia totalnya berapa lama di Singapura? Di treatment pertama itu kami 7 bulan. 8 bulan. Selalu ditemani sama Ella dan Ponco. Iya. Si Aaron di Jakarta. Si Aaron sebulan pertama kita nggak ajak karena kita masih banyak hal belum kita tahu ya. Jadi kita adaptasi mengenai tempat tinggal, treatment. Setelah sebulan udah mulai agak settle, kita jemput Aaron untuk ikut. Karena ya Caleb merasa lebih nyaman ada dedeknya. Lebih gembira lah ya. Walaupun berantem terus sih. Ya tapi ya ketika ada satu masa kami mau ajak dedeknya pulang dia nggak mau, dia nangis. Ya udahlah better berarti sama-sama. Iya. Belum sekolah juga waktu itu Aaron ya? Online. Kan COVID tuh. Benar. Caleb juga selama menjalani pengobatan, kemo, sekolah jalan terus dia. Wah. Ya sampai terakhir. Nggak ngeyel-ngeyel nggak mau sekolah. Ya ada kalanya ada sih. Ada kala lagi kemo nggak enak. Tapi kita nggak pernah paksa sih. Ada kalanya kita tahu dia nggak maunya karena males ya kita suka godain. Kamu nggak maunya males sih, dia ketawa-ketawa iya dia bilang. Tapi tetap jalan sih sekolah. Jadi sebulan sama-sama di sana ya. Di dalam ruangan isolasi. Iya, sama papanya dia. Dan yang menyedihkan adalah tangannya itu tidak pulih karena kemo, karena sel darah putihnya 0. Jadi nggak bisa recover luka yang kecil, yang tadinya jadi kecil. Jadi serba salah ya, kontraindikasi ya seolah-olah ya. Iya, yang tadinya lukanya kecil lama-lama membesar, membuka. Segini. Jadi literally kami bisa lihat tulangnya, bonggolnya. Dan dia juga bisa lihat. Dia nggak mau lihat. Dia selalu jadi kalau dibersihin gitu, darahnya dripping. Saya duduk di pojokan. Mungkin gambarannya adalah kalau mungkin Bapak Ibu suka lihat film di Hollywood, ada tentara kena bom, tangannya putus, darahnya ngucur. Nah, kurang lebih seperti itu. Cuman yang saya lihat kali ini bukan film Hollywood, itu anak saya sendiri gitu. Iya. Ada kalanya di masa itu ya saya ngerasa what's wrong with me God gitu. Apa salah saya gitu. Saya sih nggak percaya sih Tuhan hukum lalu beri penyakit seperti itu. Nah, itu saya mau tanyakan sebenarnya bagaimana
ujian iman Ella dan Ponco waktu itu gitu kan. Anak kan kuat nih ceritanya. Sepertinya gitu kan, dia punya sudut pandang berbeda, dia bisa bereaksi apa-apa berbeda dan seems to be so strong gitu kan. Nah, sebagai papa mamanya bagaimana gitu iman terhadap Tuhannya? Melihat kenyataan seperti ini gitu loh. Orang bilang lebih susah lihat orang yang kita sayangi kan daripada kita sendiri yang kena. Iya. Gimana ya? Kalau saya ya pasti naik turun ya Bu ya. Karena nggak gampang lah gitu ngelihat dia kadang kalau lagi suka kesakitan. Kalau lihat dia muntah-muntah, dia tuh bersahabat sama kayak kita tuh yang kontainer makanan plastik tuh. Dia bersahabatnya sama itu karena tempat dia muntah itu dibawa kemana-mana. Karena kemo selalu muntah. Aduh iya, itu muntah dan jadi ya kadang kalau lagi lihat kayak gitu ya kadang kok Tuhan tuh izinin, iya gitu. Tega amat gitu ya, kok begini banget gitu ya. Ya jadi ada masa selain nggak mau berdoa sama Tuhan ya nggak mau gitu, kayak orang kesel gitu ya. Ya jadi kok begini banget gitu. Tapi seringkali Caleb yang ingetin kami berdua bahwa no, dia bilang kadang saya suka pancing. Lep, kamu marah nggak sih sama Tuhan sampai sebegininya loh kamu? Gitu. Enggak lah, dia bilang Tuhan tetap baik. Udah begini juga baik, dia tetap bilang Tuhan tuh baik gitu. Dia nggak boleh marah sama Tuhan, dia bilang. Jadi kadang kita malu ya, maksudnya ngelihat dia yang begitu menderita, kuat, dia ngalamin betul. Sampai pernah ketika Caleb masuk ruang operasi, kita berdua nunggu di depan. Papanya bilang, kayaknya lagi-lagi iman kita tuh, terutama papanya waktu cerita iman saya tuh diselamatkan sama si Caleb. Ya dengan mudahnya kita bisa berbalik nggak mau ikut Tuhan kan. Istilahnya marah lah sama Tuhan gitu. Iya jadi seringkali Caleb sih yang jadi malu ya karena lihat Caleb begitu kuatnya ya. Gimana Ponco? Sama sih kurang lebih turun naik ya. Tapi kalau saya yang saya alami, yang saya rasa lah adalah rasa marah sama Tuhan sih. Ya saya tetap pegang apa yang juga jadi ayat kesenangannya si Caleb, Bu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. 28. Iya, saya percaya adalah saya orang yang dipanggil sama Tuhan. Saya bisa mengasihi Tuhan itu, mengenal Tuhan itu karena ada anugerah, ada grace lah. Tapi susah untuk lihat kebaikannya dari mana begini. Anak saya harus muntah-muntah, diamputasi. Ini baiknya buat si Caleb apa gitu. Jadi mungkin kalau anak-anak lain nganggap keberhasilannya adalah ketika anak-anak seusia Caleb nganggap dirinya berhasil kalau mungkin masuk klub basket kegemarannya di sekolah gitu atau nilainya bagus. Buat Caleb tuh kalau muntah nggak berecetan tuh berhasil. Jadi ada satu masa dia muntah, saya lapin gitu. It's quite sukses ya Pak, dia bilang gitu. Dan dia ngomong nggak lagi sarkastik atau lagi joke, nggak. Dia ngomong serius. Ini sukses kita muntahnya itu nggak berecetan. Nggak gitu. Kemana-mana gitu. Iya. Terus mandi tanpa dia mengalami kesakitan. Ketika empuk duduk tuh. Kadang-kadang dia sakit karena kan di tulang belakangnya ada juga cancer. Hari ini kita berhasil gitu. Mandi kita berhasil gitu. Ya to be honest, parents mana yang nggak marah sama Tuhan. Lihat anaknya harus hadapi seperti itu. Tapi ya itu dialah, Tuhan beri kami anugerah Caleb ya. Saya juga percaya kalau Caleb pun bisa kuat bukan karena kuat gagahnya dia, tapi karena memang Tuhan beri favor itu gitu untuk dia bisa hadapi semua, dan melalui Caleb lah ya iman kami juga tanda kutip diselamatkan gitu. Ya semarah apapun saya sama Tuhan, pada akhirnya saya tetap berdoa sama Tuhan walaupun doa saya isinya marah. Tapi artinya saya tidak pernah berpaling dari Tuhan gitu. Saya nggak anggap Tuhan tuh nggak ada, bahwa hidup ini adalah cuma kecelakaan kebetulan. Jujur buat saya saya orang cukup rasional dan skeptis gitu sama berbagai hal, mujizat segala macam. Buat saya akan lebih mudah untuk saya memandang Tuhan itu tidak ada, bahwa ini adalah sebuah statistik kebetulan aja anak saya yang kena, itu akan lebih mudah saya menjalaninya. Tapi somehow saya tahu karena Tuhan sudah panggil saya di lubuk hati saya paling dalam, Roh Kudus jaga saya nggak bisa keluar berpikiran seperti itu, bahwa Tuhan tuh nggak ada gitu. Buat saya nggak bisa mikir gitu. Sekalipun saya marah sama Tuhan gitu, tapi saya tahu tetap Tuhan ada, Tuhan lagi ngerjain yang terbaik walaupun saya nggak ngerti itu apa. Saya pernah ngomong sama Caleb. Caleb anaknya enak diajak diskusi, maksudnya dia lucu cukup mature ya, dewasa. Jadi kayak anak dewasa, kayak orang dewasa ngobrol sama dia itu ya. Jadi kadang saya nggak ngerasa
sendirian juga, saya bisa ngobrol sama dia. Saya bilang sama Caleb, saya ke Caleb sih nggak nanya, sama saya suka ungkapin apa yang ada dalam pikiran saya sama dia. Rasanya sampai mati pun kita nggak tahu kenapa Tuhan izinin kamu seperti ini. Nanti kalau kita udah pulang mungkin kita bisa tanya Tuhan, kenapa Tuhan izinin seperti ini. Maksud saya mungkin kebaikannya kita nggak akan bisa lihat, bahkan sampai nanti saya tutup mata pun saya nggak bisa lihat kebaikannya apa. Walaupun pada akhirnya saya ngerti juga sih, tapi pada waktu itu saya bilang gitu sama kamu. Iya. Nanti pada akhirnya kita cerita tuh Pak, yang pada akhirnya itu apa ya? Oke. Iya. Lalu akhirnya kita pulang ya, treatment sudah selesai dengan begitu rupa, seneng lah kita pulang dengan seneng. Pulang dalam arti kata sudah beres. Ya, dokter katakan sudah tidak ditemukan sel kanker. Melalui PET scan terakhir ada kata-kata remission, bahwa sudah tidak ditemukan lagi ada sel kanker yang aktif dalam tubuhnya. Jadi kita pulang November ya. Itu berapa lama pengobatannya waktu itu? 7 bulan. 7 bulan pertama. Iya, dari Maret sampai November kami pulang. Iya. 17 November waktu itu. Iya. Pulang hari kedua, Caleb badannya sudah rasa nggak enak lagi. Ya ampun. Iya. Jadi kita rayakan, tapi setelah itu hari kedua badannya nggak enak. Cepat sekali ya. Iya, jadi mungkin sebenarnya belum remission kali, cuman memang nggak kedetek aja pada waktu itu. Seminggu setelah pulang, saya berangkat lagi sama Caleb ke Singapura lagi. Artinya sakit-sakit lagi? Ada sakit, iya. Saya di tulang belakang waktu itu. Berangkat lagi, dokter katakan nggak ada apa-apa. Saya waktu itu berangkat sama Caleb doang. Iya. Dan memang buat saya pribadi, saya sangat menghargailah orang tua yang mendampingi anaknya sendirian. Buat saya mereka adalah orang-orang yang kuat, hebat. Iya. Kalau saya kan waktu itu sama istri kan, jadi kita bisa berbagi beban. Kalau sendiri rasanya sih kayaknya nggak kuat juga. Ya kasih karunia Tuhan beda-beda lah ya. Beda-beda. Tergantung orang. Betul. Saya berangkat sama Caleb. Dokter katakan nggak ada apa-apa, mungkin ini cuma efek dari radiasi, efek dari kemo. Jadi Caleb disuntik steroid, dikasih vitamin, kalsium, vitamin D. Kami pulang, ketika turun dari pesawat, Caleb jalan baru 2 langkah, tiba-tiba kakinya lemes, dia jatuh. Shoot. Saya gendong dia, it's okay Lab, sambil saya tahan nangis, it's okay. Saya mau, mungkin saya ngomong sama Caleb, saya juga ngomong sama diri saya sendiri, it's okay. Sementara orang di belakang ngantri kan, saya menenangkan diri, nggak apa-apa. Turun, iya, pakai kursi roda, terus dijemput, sakitnya berlanjut, nggak lebih baik, lalu dokter dari Singapura katakan suruh MRI. Di Jakarta MRI. Di Jakarta ditemukan ada lagi massa di tulang belakangnya. Besoknya kami langsung berangkat lagi. Jadi kami di Jakarta hanya 1 bulan, tepat 1 bulan. Jadi belum mau menyerah, Caleb pun belum mau menyerah waktu itu? Enggak. Sudah 7 bulan kemo nggak enak begitu, tetap mau di kemo? Enggak, iya. Caleb enggak, iya. Pejuang beneran ini. Sampai di hari terakhir pun dia tidak mau menyerah. Ya. Jadi kami jalani lagi treatment panjang. Ya, dan kami ganti dokter. Pindah rumah sakit, pindah dokter. Ya di tengah-tengah segala kesulitan Tuhan juga beri kelegaan-kelegaannya. Jadi banyak hal yang terjadi di treatment pertama. Kalau tadi saya bilang secara biaya sebegitu besar, kami open donasi dan Tuhan cukupkan. Ya orang tua saya juga ada jual propertinya sih untuk bantu sokong gitu. Terus ya ada di kantor kami kantor keluarga, ada mobil juga yang dijual buat bantu ya. Tapi di luar dari itu juga Tuhan cukupkan gitu, karena kami open donasi masuk, Tuhan cukupkan. Donasi di Indo waktu itu. Di Indo dan di sana. Akhirnya di sana kami juga juga. Iya. Bahkan biaya selain biaya di Singapura, selain biaya berobat, yang paling mahal adalah biaya tempat tinggal. Betul. Iya, jadi pada waktu, kayaknya sampai sekarang masih, pada waktu itu adalah Singapura masuk nomor 1 di dunia cost living paling tinggi di dunia. Mengalahkan Switzerland waktu itu. New York pun kalah. Memang hotelnya luar biasa mahal. Iya, jadi ya kami di awal-awal kami sewa apartemen, bukan 1 unit apartemen tapi 1 kamar. Iya. Itu kurang lebih 1 bulan biayanya 45 juta. Iya, buat saya sih itu bukan uang kecil ya. saya nggak dari latar belakang keluarga yang sangat mampu untuk afford itu gitu. Iya. Jadi mungkin kalau di Jakarta bisa dapat 1 unit untuk 1 tahun, itu cuma 1 kamar dan 1 bulan pula.
Tapi di saat itu Tuhan bisa pertemukan kami dengan orang yang tidak dikenal, dia pinjemin tempat tinggalnya. Tidak dikenal. Ketemunya di sana. Ketemunya di sana. Dan setelah ketemu ngobrol pun dia baru cerita bahwa saya kira kami dikenalin oleh orang ini lewat si A gitu. Si A kenalin kami ke orang ini. Ternyata enggak, saya dapat WA broadcast dia bilang. Jadi orang ini justru bilang sama si A, tolong cari si Caleb ini. Dia dari rumah sakit ini, kamu coba cari temukan gitu. Iya, saya mau luar biasa support. Ya. Kalau bukan Tuhan ya. Betul. Iya, jadi kami bisa tinggal di tempat dia secara gratis. Jadi salah satu biaya yang paling besar kami bisa hilangkan. Iya, seperti itu. Begitu juga yang kedua ada ministry pelayanan sahabat orang sakit di Singapura. Pastornya pinjamkan kamarnya untuk kami tinggal di sana secara gratis. Oke. Pada waktu di Opnam jadi tinggal Caleb sama. Iya, gantian. Iya. Kadang saya. Kebanyakan terakhir dia maunya sama papa. Iya, kebanyakan sama saya. Iya. Dan secara biaya juga tercover juga, Tuhan cukupkan melalui open donasi gitu. Iya. Itu. Itu juga ada kisah khusus ya, open donasi yang di Singapura juga diinisiasi ya waktu itu ya. Cerita coba Ella ya secara cepat. Waktu Februari itu Caleb ada kondisi kritis. Dia sempat pendarahan selama 4 jam. Itu mimisan, nggak berhenti, dia muntah nggak berhenti, dan hari itu masuk emergency. Dan ya suster semua gerabak-gerubuk, dokter gerabak. Nah kita pikir kan udah fine lah, udah masuk gitu ya. Ternyata besoknya dokter katakan kemarin itu masa kritis anakmu. Dia bilang kami sudah siapkan ruang ICU. Nah kita kan nggak tahu karena dokter sama suster itu seolah-olah semua baik-baik saja. Jadi mukanya juga nggak yang tegang sampai gimana. Nah dia sempat panggil kami keluar kamar untuk apakah kamu nggak ada kepikiran untuk pulang aja ke Indonesia. Karena dia tahu kami kesulitan finansial. Iya. Nah, karena di sini kalau kamu mau treatment terus, ini biayanya mahal. Dia bilang. Nah, akhirnya kami pendem ya itu, nggak kasih solusi saat itu gimana, nggak jawab apa-apa sama dokter. Besoknya dia ngomong lagi, apa kamu nggak kepikiran mau pulang ke Indonesia? Berarti ini hal serius kan? Dia pikirin masalah finansial. Nah, karena kita tinggal di tempat si pastor SOS ini, setiap malam kita suka ada doa, sharing lah keadaan. Nah satu saya cerita, saya bilang dokter udah sarankan untuk kami pulang. Nah terus saat itu istrinya bilang jangan pulang Ella. Saya bilang gimana Bu nggak pulang? Kita udah nggak punya uang, bahkan di tabungan tuh udah nggak ada sama sekali gitu. Saat itu yuk kita berdoa. Saat itu berdoa, Tuhan secara spesifik ngomong sama saya. Dia ngomong di Mazmur 23 bahwa aku ini gembala kamu loh. Aku tuntun kamu bukan cuma di padang rumput yang hijau, yang tenang airnya, tapi di lembah kelam pun aku ada. Gitu. Saya nangis malam itu bilang, ya Tuhan, ampuni saya nggak percaya sama Tuhan gitu ya. Maksudnya yang ketakutan mengalahkan segala sesuatunya gitu. Nah, nggak tahu sejak saat itu, kebetulan kami dikenalin sama dokter. Ada satu organisasi, dia tuh palliative care. Di sana kami dikunjungi dokter 2 minggu sekali, ada suster yang tangan kita, ada social worker-nya. Nah satu masa dia datang ngobrol sama kita, dia tanya bagaimana masalah finansial. Lalu kita ceritalah padanya bahwa kita udah nggak ada uang gitu. Nah dia bilang mau nggak kami kenalin sama satu website Christian di sana. Nanti kalau bisa nanti diinterview tentang Caleb, dan dia tahu kisah Caleb kan ya. Nanti diatur gitu. Dan ternyata mereka mau pihak dari website itu atur jadwal, kami interview via Zoom, dikasih tulis pertanyaan gitu. Nanti Caleb ceritalah gimana dari sisi kami orang tua sama sisi Caleb. Nah jadi ada masa di interview itu Caleb ngomong apa? Iya, saya bersyukur terjadi interview itu ya. Jadi saya bisa saya bisa temukan isi hati Caleb, pikirannya dia gitu melalui interview itu, walaupun dia menjawabnya dengan gaya yang casual, nggak terlalu serius gimana, dia ngomong santai aja. Iya, jadi ada satu statement yang Caleb bilang yang menguatkan saya bahwa dia ngomong God is good in every condition itu bukan sekedar slogan buat dia, tapi memang dia rasakan itu. Iya, dia memahami perkataan dia itu. Ada satu interview dia katakan bahwa
apa yang terjadi sama diri saya saat ini, mungkin orang lihat itu buruk, dia bilang this is bad thing. Tapi saya percaya this is the best thing that God can do for. Maksudnya ini adalah hal terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada hidup saya. Dia katakan seperti itu. Terus ditanya, Caleb, dari kejadian ini kamu ngalamin apa? Kamu belajar apa? Dia bilang, ya dulu waktu saya pikir saya ikut Tuhan Yesus, saya selalu tekankan kalau dia lagi berdoa, saya bilang jangan bilangnya cuma Tuhan doang. Tuhan tuh banyak orang bilang Tuhan, dia bilang Tuhan kamu Tuhan Yesus yang tebus kamu, saya bilang gitu. Sejak itu dia ngomong selalu Tuhan Yesus. Ya, saya pikir kalau saya ikut Tuhan Yesus, saya akan dapat happiness, richness, this and that. Dikatakan dengan bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris Caleb jauh lebih baik daripada saya. Anak-anak sekarang ya. Iya. Terus, tapi ternyata enggak, dia bilang. Ketika saya ikut Tuhan Yesus, saya juga ngalamin trial, dia bilang. Ada ujian, dia bilang seperti itu. Terus si yang interview godain dia. Nanti kalau setelah ujiannya selesai, ini semua udah selesai, kamu dapat dong rewardnya. Dia bilang richness, happiness itu semua. Dia bilang. Terus dia bilang, oh enggak, kalau menurut saya sih enggak seperti itu. Rewardnya adalah saya bisa jalani ini bersama-sama dengan Tuhan, dia bilang. Buat dia yang jadi hal yang anugerah buat dia adalah bukan itu gitu, tapi dia bisa jalani bersama dengan Tuhan. Waktu di interview saya buang muka, saya merinding ya. Terus saya buang muka, saya nahan nangis. Terus di hati saya timbul perkataan bahwa perkataan ini nggak keluar dari mulut Caleb kalau menurut saya, tapi Roh Kudus yang taruh itu dalam hidup dia gitu. Saya teringat Yesus tanya sama Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus bilang, kamu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus bilang, itu perkataan bukan keluar dari kamu, tapi Bapa yang menyatakan. Sama seperti itu saya dapetin, ini bukan Caleb yang ngomong, ini Roh Kudus sendiri yang ngomong dalam hatinya. Ya saya berharap mulai saya itu sih bisa berkati banyak orang ya. Iya. Tapi, itu pakai video atau? Pakai Zoom dia. Video. Ada rekornya? Enggak ada. Ya sayang sekali memang enggak ada. Tapi mereka ubah jadi artikel. Iya, ada artikel. Artikelnya ada mungkin. Ada videonya bagus banget ya. Iya, mungkin nanti maksudnya artikel. Kayak itu perkataan anak kecil yang bukan diajarin papa mamanya, bukan diajarin siapa. Kalau bukan Roh Kudus siapa? Iya. Nggak bisa itu. Kita aja kaget gitu dia ngomong begitu ya. Dan dia setelah itu ngomong itu biasa aja. Iya. Buat itu bukan statement yang wah gitu. Itu statement biasa buat dia. Dia kayak ngomong casual dan dia lanjut pembicaraan yang lain gitu. Ya itu dia lah menurut saya. Dia nggak making, dia nggak buat itu gitu. Itu memang lahir dari hatinya aja gitu. Iya. Oke. Dan akhirnya balik kedua kali itu adalah yang terakhir ya dia di Singapura itu atau gimana? Pulang. Maksudnya itu pengobatan terakhir yang kembali kedua. Jadi melalui kesaksian itu lalu dipublish, besoknya dana di open donasi itu tiba-tiba melonjak. Iya. Ya buat saya itu miracle ya. Ya banyak miracle yang terjadi dalam proses ini dan itu salah satunya buat kami. Tuhan bukakan jalan melalui itu gitu. Dan dalam waktu 1 bulan kebutuhan untuk treatment dia terpenuhi lebih dari cukup. Cukup sih sebenarnya. Karena pengobatan terus berlanjut, terjadi banyak komplikasi, kalau perlu ditransfusi, hampir setiap 2 minggu perlu masuk ke ruang rawat inap gitu. Akhirnya dokter di titik katakan sudah tidak ada treatment lagi buat Caleb. Semuanya udah. Tubuhnya nggak bisa lagi terima. Iya, tubuhnya nggak bisa lagi menoleransi efek samping dari obat kemo. Jadi nanti yang membunuh dia bukan kansernya, tapi efek samping dari kemo. Jadi kami disarankan pulang. Ya pulang juga itu adalah situasi tersendiri lah. Bagaimana kami melihat Tuhan juga bekerja. Kami udah ketakutan bagaimana harus pulang karena Caleb ngalami kesakitan. Waktu itu sudah mulai konsumsi morfin. Mau pindah aja nggak bisa, dari tiduran duduk aja dia akan kesakitan, nangis-nangis. Gimana mau pulang naik pesawat gitu. Tapi entah gimana di hari itu pulang semuanya berjalan dengan baik. Dia bisa makan sampai pulang dia duduk. Dia bisa makan makanan Indonesia yang dia nggak pernah makan di rumah. Dan di malam kami berdoa bareng. Saat itu Caleb sudah tahu bahwa sudah tidak ada treatment lagi dari dokter yang di Singapura. Walaupun kami berkata kita cari lagi gimana ya gitu. Walaupun saya sudah mulai juga pesimis. Waktu malam berdoa, saya berdoa, Caleb kamu doa, ngucap syukur. Dia nangis terseduh-seduh. Nangisnya bukannya marah karena saya tidak bisa di treatment lagi. Dia nangis karena saya bersyukur Tuhan saya bisa pulang, dia bilang.
dia punya cara pandang yang selalu berbeda buat saya ya. Nah, dia nangis bukan marah, nangis bukan sedih, dia nangis bersyukur bisa pulang ke Indonesia. Dia bilang bisa pulang ke rumah sendiri. Dia bilang. Padahal dia tahu kami sudah tidak ada treatment lagi. Dari sebelum waktu masih treatment pertama di Singapura, saya tanya Caleb, kalau Tuhan panggil kamu duluan gimana? Saya nggak bilang kamu bakal meninggal karena cancer, enggak. Tapi kalau sampai Tuhan panggil kamu duluan gimana? Dia katakan, nggak apa-apa, it's okay, dia bilang. Tapi terus dia nangis, tapi aku belum mau pisah sama papa mama, dia bilang. Caleb sangat siap ketika dia mau pergi. Bahkan kami minta record, Lab boleh record, kalau papa mama kangen bisa dengar suara kamu. Dia record dengan suara yang tenang, seakan-akan nggak lagi sakit, seakan-akan nggak mau pergi. Dia katakan, dibilang mama untuk pergi jalan-jalan sama papa. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.